Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih Tuhan, sudah kesekian kali kita melaksanakan ibadah keluarga di tempat tinggal kita masing-masing, tidak secara bergilir, karena kita mengantisipasi jangan sampai terjadi penyebaran virus yang membahayakan bagi kita semua, yaitu virus corona. Tapi kami percaya Bapak Ibu dengan sabar selalu tetap berkomunikasi dekat dengan Tuhan di tempat tinggal kita masing-masing. Untuk itu selamat beribadah dan tetap semangat. Kita terus bersatu memerangi virus corona, tidak sampai mengena kita semuanya. Ibadat kita saat ini kita lakukan secara online di rumah tangga kita masing-masing. Untuk itu Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita memasuki ibadah keluarga ini, kita mengambil saat teduh. Ibadah keluarga di tengah-tengah keluarga kami masing-masing yang kami lakukan pada saat ini, dari awal hingga akhir kami lakukan dengan percaya kami kepada Allah pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya dan yang senantiasa setia selamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semuanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita memuji nama Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat 26. Kita pujikan bait yang pertama dan yang ketiga. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih Tuhan, mari kita membaca Alkitab, kita renungkan bersama-sama dalam ibadah keluarga saat ini. Kita ambil dari kitab Amsal bab 3, kita baca ayat 13 sampai ayat 18. Yang demikian kesaksian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian,
karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Demikian Bapak Ibu firman Tuhan yang kita baca saat ini dan kita renungkan bersama dalam ibadah keluarga saat ini. Mari kita sambut firman Tuhan tadi dengan kita memuji Kidung Jemaat 51. Kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, pada ayat yang ke-18 di sana dikatakan, ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Bapak, Ibu, dan saudara kekasih Tuhan, orang hidup di dunia ini biasanya yang diharapkan adalah hidup serba berkecukupan, bisa terpenuhi sebagai semua kebutuhan hidupnya, bahagia dan sejahtera serta sukacita. Itulah harapan setiap orang. Saya kira tidak ada orang yang menginginkan hidup sengsara, hidup menderita, tetapi setiap orang pasti mendambakan hidup sejahtera, harmonis, bisa saling menghargai, menghormati, mencintai antara satu dengan yang lainnya. Tidak hanya sekedar menerima dari orang lain, tetapi juga harapannya bisa memberi, berbagi kepada sesamanya. Itulah saudara-saudara harapan setiap orang. Ingin hidup bahagia, hidup tidak berkekurangan, hidup berkecukupan. Nampak sekali dalam kehidupan nyata sehari-hari, orang sibuk sampai tidak mengenal lelah, tidak mengenal waktu, pagi, siang, malam, hanya untuk bekerja. Itu karena mereka menginginkan hidup bahagia menurut versi mereka. Tetapi dalam bacaan tadi berbicara lain, hidup bahagia itu tidak bisa hanya sekedar kebutuhan
yang nampak sehari-hari. Pada ayat yang ke-13 dikatakan dari kitab Amsal 3 tadi dikatakan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Jadi kebahagiaan itu juga tidak hanya sekedar kebutuhan real sehari-hari, sandang, pangan, papan, kebutuhan primer, sekunder, tersier tercukupi, tetapi juga hikmat. Menurut kitab Amsal ini, berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Yang bahagia orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Itu menurut kitab Amsal ini adalah hidup yang bahagia. Orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Karena keuntungannya itu melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Jadi apapun yang ada di dunia ini yang nampak kelihatan itu tidak bisa menyamai kebahagiaan yang datangnya dari Tuhan, yaitu hikmat dan kepandaian itu sendiri. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan yang penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Isinya adalah kebahagiaan dan kesejahteraan. Bahkan pada ayat yang ke-18, tidak hanya menjadi kebahagiaan dirinya sendiri, tetapi juga menjadi kebahagiaan bagi orang lain. Dikatakan ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Jadi orang yang senantiasa berpegang pada hikmat yang datangnya dari Tuhan, mereka disebut sebagai orang yang berbahagia. Dan orang yang selalu berpegang padanya akan disebut sebagai orang yang berbahagia. Nah, saudara-saudara, kebahagiaan itu sumber yang utama datangnya dari Tuhan. Kalau kita baca kitab-kitab Mazmur, di sana nampak sekali pemazmur mengukur bahagia itu apabila memiliki rasa takut kepada Tuhan, selalu hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan, itu adalah hidup yang penuh bahagia. Maka dalam kitab Amsal ini, bahagia itu bila orang itu mendapat hikmat yang datangnya dari Tuhan. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga dipanggil, dipilih, bagaimana kita bisa menjadi pohon kehidupan bagi orang-orang yang dekat dengan kita. Hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, supaya orang lain juga bisa berbahagia atas apa yang kita lakukan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai hari ini virus corona belum sirna benar dari muka bumi. Di wilayah di mana kita tinggal di kota Surabaya, masih banyak orang yang terdampak dari virus ini, banyak orang yang sakit, bahkan ada beberapa yang meninggalkan kita. Bahkan dampak dari virus yang masih merajalela ini, warga masyarakat, warga gereja terdampak ekonominya karena tidak bisa bekerja dengan baik, menyebabkan masih banyak warga yang membutuhkan bantuan, pertolongan dari kita. Bagaimana hidup kita ini bisa bermakna bagi orang lain, hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Seperti kitab Amsal tadi telah mengatakan,
kita disebut orang yang berbahagia bila kita berhikmat, kita punya kepandaian, kita akan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Orang yang dekat dengan kita akan disebut sebagai orang yang berbahagia. Maka sekali lagi, mari kita terus bisa menjadi pribadi-pribadi sosok orang beriman yang bisa menjadi berkat. Tidak hanya sekedar menerima, tetapi memberi. Memberi tidak usah mengukur dari besar kecil yang kita berikan, tetapi memberi harus didasari dengan ketulusan hati, dengan rasa tanggung jawab. Berapapun yang kita berikan, berbagi itu akan menjadi sukacita bagi kita juga, bagi orang yang akan menerima berkat yang datangnya dari kita. Kiranya firman Tuhan ini akan menguatkan kita semua, Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing, yang masih tetap selalu setia bersama dengan keluarga. Saya juga berharap, marilah kita tetap setia, sementara kita ada di tengah-tengah keluarga kita masing-masing, sambil menjaga kesehatan kita masing-masing. Sementara ini tidak usah banyak keluar rumah, karena kita juga menjaga kesehatan kita, juga menjaga kesehatan orang lain. Tetaplah setia di rumah dengan tetap percaya kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan, semoga virus corona ini segera sirna dari muka bumi, dan kita sehat semuanya, dan kita bisa segera berkumpul kembali di gereja untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih Tuhan, mari kita bersama mengumpulkan persembahan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita persiapkan persembahan kita masing-masing dengan kita kumpulkan, kita iringi dengan nyanyian Kidung Jemaat 302. Bait yang kita pujikan, bait yang pertama. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, pada saat ini kami membangun ibadah kembali di rumah tangga kami masing-masing. Kami bersyukur dalam situasi kondisi bangsa kami yang belum menentu ini, karena wabah virus corona ini, kami belum bisa membangun ibadah di gereja Tuhan. Kami harus terus membangun ibadah di keluarga kami. Kami bersyukur Tuhan berkenan mengumpulkan kami untuk terus memuji nama Tuhan, untuk bisa menggumuli firman Tuhan, karena firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Tuhan, kami memohon kehadirat-Mu bagi setiap gereja dimanapun juga berada. Tuhan senantiasa sertai, berkati, lindungi, sehingga gereja Tuhan tetap akan bertumbuh. Gereja Tuhan dimampukan tetap bisa menjadi saksi dan melayani di tengah-tengah masyarakat, bangsa, dan negara. Kami berdoa
bagi bangsa dan negara kami, mampukan para pemimpin kami dengan adil, dengan bijak, mengatasi setiap persoalan bangsa, sehingga bangsa kami benar-benar bisa menjadi bangsa yang baik, bangsa yang mampu menjadi contoh teladan bagi bangsa-bangsa di sekitarnya. Kami berdoa bagi setiap warga yang sedang menghadapi pergumulan dalam hidupnya, kiranya Tuhan berkenan memberikan jalan keluar yang terbaik, roh hikmat yang datangnya dari Tuhan turun atas mereka, sehingga setiap pergumulan yang mereka hadapi bisa terselesaikan dengan sebijaksana mungkin. Bagi setiap warga yang sakit, tolong Tuhan, Kau hadir, Kau lawat mereka, Kau pulihkan kesehatan mereka seperti sedia kala. Mana mereka harus dirawat oleh para medis dengan menggunakan obat-obat dan sarana medis yang lainnya. Semuanya Tuhan berkati sehingga menjadi sarana kesembuhan bagi saudara-saudara kami tersebut. Tuhan, kami berdoa juga bagi para medis, perawat, dokter yang ada di garda depan, yang membantu penyembuhan bagi saudara-saudara kami yang terkena virus corona. Tuhan berkati, Tuhan beri kuatkan, dan Tuhan beri kesehatan yang terbaik, sehingga saudara-saudara kami yang ada di garda depan, para medis bisa memberikan pertolongan kepada saudara-saudaranya dengan baik. Kami memohon kepada setiap keluarga GKJ Simomoyo, senantiasa Tuhan naungi, Tuhan berkati, jangan sampai virus corona ini mengenai warga jemaat. Untuk itu Tuhan, sertailah, lindungilah mereka semua. Tuhan Yesus yang makasih, akhirnya kami juga berdoa bagi anak-anak jemaat yang tidak bisa mengikuti pendidikan di bangku pendidikannya masing-masing, harus melanjutkan pendidikannya di rumah masing-masing karena dampak virus corona ini. Tuhan sertai anak-anak kami, sehingga anak-anak kami bisa belajar meskipun di rumahnya masing-masing dengan baik. Tuhan Yesus yang makasih, inilah doa dan permohonan kami. Akhirnya semuanya ini hanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang sejati. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakhiri ibadat ini dengan kita menyanyi Kidung Jemaat 381, kita pujikan bait yang pertama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita membangun ibadah keluarga saat ini, kita usai membangun ibadat dan undurlah dan lakukanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi saudara, sehingga saudara terus dimampukan untuk bisa menjadi berkat bagi sesamanya. Dan mari kita menerima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara-saudara semuanya dari saat ini hingga selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita pada keluarga kita saat ini telah usai. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati saudara-saudara semuanya. Amin.